Seringkali kita mendengar atau membaca kata seks dan gender di kehidupan sehari-hari. Banyak orang Indonesia yang menggunakan kata seks dan gender untuk merujuk pada pembahasan tentang laki-laki dan perempuan. Namun, meski kata gender dan seks sering diucapkan, nyatanya masih banyak loh yang belum tahu perbedaan kata-kata tersebut. Mendengar kata-kata gender sudah alergi duluan. Yang dibilang budaya barat lah, menyalahi kodrat lah, dan lain-lain. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa kodratnya perempuan itu ya di kasur, di dapur, atau di sumur. Kalau kodratnya laki-laki itu menjadi pemimpin, menjadi pekerja, atau berpendidikan tinggi dan sebagainya. Kata seks dan gender memang cukup rancu digunakan dan seringkali salah diartikan dan diucapkan. Padahal keduanya mempunyai arti yang berbeda meski mengacu pada pembahasan yang sama tentang laki-laki dan perempuan. Catat ya, kata seks adalah kata yang digunakan untuk merujuk pada status biologis manusia. Status ini yang akan membagi manusia menjadi laki-laki dan perempuan. Penggunaan kata seks disertai indikator biologis, misalnya kromosom, alat reproduksi, alat kelamin, dan lain-lain. Jadi, secara sederhana, menggunakan kata seks itu lebih tepat jika kita membahas hal-hal yang menyangkut biologis seseorang, yang terkait tubuh dan apa yang tampak secara harfiah. Perempuan menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Sedangkan laki-laki tidak. Sekalipun ada beberapa kasus yang terjadi di luar kewajaran, tetapi pada dasarnya secara biologis laki-laki dan perempuan itu dibedakan berdasarkan fungsi reproduksinya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan. Jadi kodratnya perempuan itu ya 5 pengalaman biologis seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Kodratnya perempuan bukan di dapur, di kasur, atau di sumur tadi. Kalau kata gender adalah istilah yang lebih tepat untuk merujuk pada sikap, perasaan, dan perilaku yang diasosiasikan dengan jenis kelamin seseorang. Mayoritas masyarakat secara sadar ataupun tidak sudah melekatkan stereotip bahwa laki-laki adalah sosok yang maskulin, sedangkan perempuan adalah sosok yang feminin. Bahkan bayi yang baru lahir sekalipun sudah dilekatkan stereotip bahwa kalau perempuan mainannya ya boneka, sedangkan kalau anak laki-laki mainannya mobil-mobilan. Perempuan itu jika punya barang-barang harus berwarna pink, kalau anak laki-laki berwarna hitam atau biru. Lah memangnya warna punya kelamin apa? Disinilah gender dikonstruksi secara sosial oleh budaya dan pemikiran manusia. Perempuan identik dengan sosok yang lemah lembut, halus sikapnya dan perilakunya, menggunakan rok dan sepatu yang memakai hak tinggi, memakai make up, dan lain-lain. Sedangkan laki-laki adalah digambarkan sebagai sosok yang kuat, tegar, garang, maco,
dan nggak boleh pakai make up maupun rok. Jika kedua identitas ini tertukar, maka seorang laki-laki atau perempuan akan dianggap sebagai anomali dalam masyarakat. Yang selama ini akrab di telinga kita adalah ayah bekerja, ibu di rumah mengurus rumah tangga. Kalimat ini bias gender. Bahkan kalimat ini sudah tercantum di dalam buku pelajaran sejak kita SD loh. Bapak pergi ke kantor, sementara ibu pulang dari pasar. Padahal tidak ada salahnya jika laki-laki mengurus rumah tangga, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti mencuci baju, menyapu rumah, menggendong bayi, memasak, dan lain sebagainya. Semua pekerjaan itu adalah bentuk penghargaan kepada perempuan. Perempuan yang sudah mengalami pengalaman-pengalaman biologis seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, mereka ini harus difasilitasi oleh pasangannya, baik dari segi materi maupun bentuk non-materi seperti sisi psikologis perempuan. Karena urusan mendidik anak-anak, merawat kebersihan, menjaga rumah tangga dapat dilakukan oleh kaum laki-laki. Jenis pekerjaan tersebut bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal. Jadi kesimpulannya, Mas Bro, sayangan bojomu rek timbang disayang wong liya.